Mana surgawi yang sekarang ini adalah firman Tuhan ini. Dan dipimpin Roh Kudus sehingga mana ini firman Tuhan ini menjadi rema untuk kita pribadi. Firman Tuhan berbicara kepada kita pribadi pada waktu kita apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pagi hari ini kami menghadap Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini menjadi rema supaya kami Tuhan pegang firman Tuhan sepanjang hari ini, dan kami akan melihat Tuhan nyata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mezbah Dupa, sebagaimana saudara bisa melihat di dinding ini, Mezbah Dupa ini ada di kemah di tabernakel suci. Saudara bisa mempelajari tabernakel itu di dalam Keluaran pasal 25 sampai pasal 40, 15 pasal. Berarti kebenaran ini sangat penting, bukan hanya sejarah saja. Kita di dalam mempelajari tabernakel bukan mengalikoris, maksudnya setiap bagian-bagian detil-detil sampai dirohanikan, sampai dipaksakan untuk dirohanikan, tapi melihat secara analogis dalam perjalanan waktu. Maka disitulah penggenapan apa yang menjadi kebenaran yang ada di dalam tabernakel di dalam Keluaran pasal 25 sampai dengan pasal 40. Mezbah Dupa ini itu ada di kemah. Kemah ini terbagi dua ruangan. Ruangan suci dan ruangan maha suci. Di ruangan suci terdapat 3 alat ibadah, yaitu mezbah atau meja roti pertunjukan. Kemudian di sampingnya pelita emas. Di atasnya mezbah dupa ini, mezbah dupa. Dan mezbah dupa ini, kekasih Tuhan, itu asap yang naik itu dari rempah-rempah yang diramu sedemikian rupa sehingga memunculkan wangi-wangian. Itu harus dijaga oleh para imam, tidak boleh padam. Dan asap dupa ini memenuhi ruangan suci. Namanya asap ya, maka tidak ada satu celah yang tidak bisa dijangkau oleh asap itu. Nah, kalau kita memperhatikan mezbah dupa ini, maksud di dalam perjanjian baru, kita melihat dari tabernakel, ya kita mulai saja dari Abraham yang dipanggil dari tanah Ur Kasdim. Dalam perjalanan Tuhan suruh bangun mezbah bagi Tuhan, dan tentunya Abraham membangun ya untuk sebagai satu ibadah yang excellent. Kemudian kita lihat dalam perjalanan waktu, keturunannya semakin banyak, kemudian diperbudak di Mesir. Pada waktu terjadi kelaparan, mereka ya dibantu di Mesir. Waktu itu Yusuf menjadi mangku bumi di sana, dan turun-temurun menjadi satu bangsa, dan mereka mengalami aniaya siksaan yang luar biasa. Kekasih Tuhan, Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, karena bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan minta tolong. Maka Tuhan melepaskannya dengan mengutus Musa, dan keluar dari tanah Mesir dengan mujizat Tuhan. Dalam perjalanan kita lihat Tuhan suruh bangun tabernakel. Nah ini, dan itu secara detail itu Besaliel, Aholiab diurapi Roh Kudus untuk melihat patron surga. Jadi tabernakel ini berdasarkan patron surga. Dalam perjalanan kemudian ya, dalam perkembangan waktu pada zaman Salomo, Tuhan suruh bangun bait suci dalam pengertian gedung. Perjalanan waktu kemudian masa perjanjian baru. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 4, Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar.
menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Di dalam roh dan kebenaran itu kehendak Bapa surgawi. Maksudnya adalah lahir baru di dalam Yesus. Bukan kiblat lagi ke gunung, ya, ke bait suci di Yerusalem, bukan. Tapi yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Nah ini, sekarang kiblatnya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus bukan lukisan-lukisan karya seniman atau bintang film Hollywood. Bukan. Yesus yang kita kenal, Yesus dari firman Tuhan ini. Dengan kita banyak membaca firman Tuhan dalam Injil dan surat-surat Paulus mengenai Yesus, maka disitulah kita menemukan satu figur Yesus Kristus yang sesuai firman Tuhan. Ingat baik-baik, akhir zaman akan muncul banyak mesias-mesias palsu. Jadi kita mengenal Yesus dari firman Tuhan. Itu yang menjadi konsentrasi kita, menjadi fokus kita. Kasih Tuhan. Jadi mesbah dupa ini asapnya tidak boleh padam. Dan itu ditegaskan di dalam Efesus pasal 6. Dan betapa pentingnya kehidupan mesbah dupa ini. Harus diperhatikan, jangan sampai padam. Efesus pasal 6, kita membaca ayat 18. Ini dalam konteks apa? Pelengkapan senjata rohani. Ayat 10 dikatakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat di dalam sesuatu yang duniawi. Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kuat dalam hal apa? Tuhan itu kan Sang Maha mengerucut, saudara, di dalam kekuatan kuasanya, power, kuasanya. Kemudian dikatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan lawan tipu muslihat iblis. Iblis ini terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu. Dunia yang gelap, ada roh-roh jahat di udara, teritorial. Ini yang sering menunggangi kelemahan daging. Itu sebabnya dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi iblis yang terorganisir. Jangan sampai kita terjebak oleh tipu muslihat iblis, dia bapak pembohong. Yohanes 7 ayat 44. Dan Rasul Paulus menunjukkan supaya kita pakai perlengkapan senjata rohani. Ini ketopong keselamatan. Medan peperangan itu pikiran. Jangan sampai pikiran saudara diracuni. Itu sebabnya kita perlu pikiran Kristus, firman Tuhan. Karena iblis itu duduk di bahu kita. Ini penglihatan Kenneth Hagin ya, dalam alam roh. Di samping bahu ini kemudian dia memasuki pikirannya di pikiran kita. Sepertinya kita ini pikiran kita sendiri, padahal itu benih-benih iblis. Nah, kita bisa membedakan itu kalau kita penuh firman. Pikiran kita penuh firman, pikiran Kristus, perasaan Kristus. Supaya kita bisa tahu ini dari Tuhan atau tidak, ada damai sejahtera atau tidak. Ya. Nah, ini. Kemudian baju sirah keadilan berbicara tentang perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita itu adil. Adil itu maksudnya dalam bahasa Yunani, hidup kita ini genah, perilaku kita ini genah, ya, jangan menghalalkan segala cara. Nah, kemudian apa? Ikat pinggang kebenaran. Kita pegang kita di dalam komitmen yang kuat. Firman Tuhan. Serangan iblis, panah-panah api, pakai pedang roh. Firman Tuhan. Seperti Yesus dicobai iblis. Lihat, Yesus katakan apa? Ada tertulis. Iblis juga memutar firman. Tapi bedanya apa? Iblis memutar balik firman. Ya, Yesus, firman Tuhan itu diucapkan, ada tertulis. Dengan didasarkan apa? Doa puasa. Persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Sehingga firman itu bukan huruf yang mati, tapi firman yang hidup, penuh power. Nah, di sini kita lihat kemudian perisai iman. Yakin. Keyakinan kita bukan berdasarkan perasaan. Bukan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3, keyakinan kita kepada Yesus dan firman-Nya. Apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman. Iman kepada siapa?
iman kepada Yesus dan firman-Nya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, iman kita bukan didasarkan perasaan, bisa berubah situasi kondisi. Iman kita kepada firman yang tertulis ini. Ini firman yang tertulis menjadi hidup karena persekutuan pribadi kita dan Tuhan. Panah api itu bisa kita padamkan, kita hambat, tidak sampai masuk dalam hidup kita dengan yakin berpegang pada firman Tuhan. Kemudian kasut itu perjalanan hidup kita. Kita menjalani hidup ini, hidup kita menjadi kesaksian. Kita memasyurkan Tuhan Yesus. Selain kita memberitakan kemasyuran Yesus Kristus, juga perjalanan hidup kita. Prinsip komunikasi, pemberita adalah berita. Jadi kita ini memberitakan kabar baik. Jangan cari kelemahan orang lain. Itu tidak bijak, tidak etis. Jangan cari kelemahan orang lain. Firman Tuhan itu kuat. Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Dan lihat, kekasih Tuhan, hidup kita ini membawa kemasyuran nama Tuhan. Nah ini, dan semuanya itu menjadi hidup, dasarnya adalah ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Nah ini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, huruf besar, Roh Kudus. Ini jangan ditafsirkan berdoa menurut kehendak Tuhan, berdoa dalam hati, berdoa dengan kesungguhan. Kalau memang begitu ya tulis saja, berdoa dalam hati, berdoa sesuai kehendak Tuhan, berdoa yang sungguh-sungguh. Tapi yang dimaksudkan di sini berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi kita berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, dalam hubungan yang jelas dengan Roh Kudus, di dalam karunia-karunia. Kalau saudara diberikan karunia bahasa lidah, berdoalah dalam bahasa lidah, dalam persekutuan pribadi saudara. Untuk apa? Membangun diri. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dan 5. Supaya kita mengusahakan kasih dan karunia-karunia roh. Ditunjukkan apa? Berdoa dalam Roh Kudus. Seorang yang berdoa dengan bahasa roh itu komunikasi dan Allah. Tidak ada seorang yang mengerti. Itu kita mengucapkan hal rahasia. Itu sebabnya jangan kita melecehkan bahasa roh. Kalau seorang belum diberikan karunia bahasa roh, maka cukuplah coba menyembah haleluya, 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 haleluya terus. Di Roh Kudus bekerja dan dia menguasai lidah saudara. Mengapa pintu gerbangnya lidah? Karena ini anggota tubuh yang paling kecil tapi sangat berbahaya. Buas, Yakobus katakan. Dan kalau saudara mau mengemudikan hidup saudara dengan baik, nah ini hati-hati dengan lidah. Lidah ini anggota tubuh yang paling kecil tapi mengemudikan hidup saudara. Sampai Amsal 18 katakan mati hidup dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Nah di sini saudara, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga, jangan sampai padam. Berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berjaga-jaga dan jangan sampai padam untuk segala orang kudus. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nah di sini, kekasih Tuhan, inilah menjadi dasar perlengkapan senjata Allah. Power kekuatan. Sehingga semua peralatan senjata rohani menjadi hidup. Contoh, dikatakan firman itu huruf itu mati. Tapi dengan kita mendasarkan doa ini, dengan tak putus-putusnya, di dalam pimpinan Roh Kudus, ada power. Sehingga firman itu menjadi hidup, menjadi pedang yang bermata dua yang amat tajam, yang memisahkan jiwa dan roh. Demikian juga alat-alat yang lain. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Sebagai hamba Tuhan, mari kekasih Tuhan, saat ini mungkin saudara sedang dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan. Sebagai hamba Tuhan pada saat ini, kami akan berdoa di saudara. Bapa Surgawi, hamba sebagai hamba Tuhan, kami berdoa untuk para pendengar firman Tuhan pada saat ini. Tuhan tahu bagaimana keberadaan mereka sekarang ini. Ada yang masalah keluarga, masalah pekerjaan usahanya, masalah kesehatannya. Tuhan pada saat ini hamba berseru, hati Tuhan sungguh baik, hati Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan jamah pada saat ini.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong satu persatu. Hamba mohon Tuhan. Hamba mohon Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada masalah di dalam pekerjaannya, Tuhan buka jalan. Yang kesulitan ekonomi, Tuhan memberkati. Yang sakit jiwa, Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, takluk. Kami percaya. Nama Yesus kami serukan tidak sia-sia. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati Tuhan, wabah pandemi ini bisa teratasi. Kami percaya Indonesia ditolong Tuhan, karena hati Tuhan baik. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.